Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fajrinia, NPM 19176, akan menjelaskan tentang organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lainnya. Tujuan organisasi internasional terdiri atas tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik organisasi, sedangkan tujuan umum organisasi internasional adalah pertama, untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi dan dimungkinkan oleh hukum internasional. Kedua, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara-negara anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional. 5 organisasi yang diikuti oleh Indonesia. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations adalah organisasi internasional yang merupakan perkumpulan sebagian besar negara yang ada di dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, dan memiliki markas besar di New York, Amerika Serikat. Yang kedua, ada Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Organisasi ini merupakan wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan kini beranggotakan 10 anggota. Tujuan ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Indonesia juga aktif dalam menyelesaikan konflik dengan menjadi perantara perundingan damai, membantu para pengungsi akibat konflik atau bencana, dan lainnya. Yang ketiga, ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Indonesia merupakan anggota APEC sejak organisasi tersebut didirikan, yaitu pada tahun 1989. Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang saat ini beranggotakan 21 negara. Peran aktif Indonesia dalam APEC di antaranya adalah pernah menjadi ketua APEC, menjadi tuan rumah KTT APEC, dan menjadi perumus Bogor Declaration atau Bogor Goals, mendorong terbentuknya ECOTEC, Economy and Technical Cooperation, dan menjadi anggota G20. Yang keempat, ada Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadiri konferensi di Rabat, Maroko pada tahun 1989 yang melahirkan OIC atau Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Organisasi ini bertujuan meningkatkan solidaritas Islam, mendukung perdamaian dunia, dan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Sebagai anggota, Indonesia memiliki peran penting dengan memelopori gagasan Tata Informasi Baru Dunia Islam, menjadi Ketua Komite of Six, menjadi tuan rumah KTT tingkat menteri, KTT OKI, KTT luar biasa OKI, dan membantu perdamaian negara-negara Islam yang bersengketa. Yang kelima, ada United Nations Children Fund atau UNICEF. Organisasi ini berada di bawah naungan PBB dan didirikan pada tanggal 11 September 1946 di New York, Amerika Serikat. Tujuan didirikan UNICEF adalah mengatasi persoalan kemiskinan,
kekerasan, penyebaran penyakit, dan diskriminasi dalam dunia anak, terutama di negara berkembang. Dengan bergabungnya menjadi anggota, pemerintah Indonesia bisa bekerja sama dengan UNICEF dalam berbagai bentuk program dalam meningkatkan kesejahteraan, memajukan pendidikan, dan menjamin keamanan anak-anak. Sebenarnya Indonesia banyak sekali mengikuti organisasi, namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Menurut saya, Indonesia penting mengikuti beberapa organisasi internasional. Karena adanya organisasi internasional, Indonesia dapat menjalin persahabatan antar bangsa, seperti salah satu contohnya dengan anggota organisasi ASEAN. Lalu adanya organisasi internasional pun dapat mendapatkan bantuan-bantuan dari negara lain yang mungkin akan dibutuhkan Indonesia nanti, seperti adanya tsunami di Aceh. Saat itu negara-negara tetangga serta anggota organisasi yang diikuti Indonesia pun turut membantu. Pada intinya, setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya sosialisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.